kita kena ada 3, nanti ya kita bahas selanjutnya ya. Nama penyakitnya yaitu ankylostomiasis, nekatoriasis, atau ancheriasis. Jadi ini biasa kita istilahnya seperti ini. Kemudian etiologinya ada yang Ankylostoma donale, Decatur americanus, Ankylostoma selanicum, Malayanum, Brasiliensis, dan Caninum. Nah, di sini kita lihat epidemiologinya, dia itu kurang lebih mengenai prevalensi 700 juta penduduk dunia pada iklim sedang, di mana kalau pada Ankylostoma paling banyak kita dapatkan pada daerah Laut Tengah, Asia Utara, pantai barat Amerika, Eropa Utara, sedangkan Decatur americanus didapatkan pada belahan dunia barat, Afrika Tengah Selatan, Asia Selatan, Australia, dan Indonesia. Adapun faktor-faktor yang memelihara penyebaran infeksi, yaitu orang-orang yang mengandung parasit, defekasi sembarangan, tanah pasir yang campur dengan tanah liat, daun-daunan, iklim panas, kelembaban, dan orang-orang yang berjalan pada daerah yang mungkin mengandung parasit dan tidak menggunakan alas kaki ya, sepatu. Di sini kita lihat. Tunggu ya, saya pindah posisi dulu ya. Dia itu kalau dia dewasa, cacing ini menghasilkan kurang lebih 200.000 per hari per induk, di mana waktu dia dikeluarkan lewat tinja dan kemudian tertinggal di tanah selama 24 jam akan berubah menjadi larva residuum, dan 5-8 hari akan menjadi larva filariform, yang selanjutnya larva filariform inilah yang infektif, dia akan tembus kulit, masuk saluran darah, jantung, karena masuk paru-paru, menembus alveoli, nanti dia akan tertelan, dan selanjutnya lagi akan berputar siklusnya, masuk ke esofagus, masuk saluran cerna, dia akan berkembang menjadi cacing dewasa yang akan bertelur lagi. Jadi dia garis hidupnya mulai dari larva filariform, kemudian mulai dari perubahannya sampai kemudian dia menimbulkan gejala dibutuhkan waktu kurang lebih 5-6 minggu. Ya, di sini kita lihat gejalanya, biasanya dapatkan ada gatal selah jari kaki, karena oleh tadi dibilang kadang-kadang dia menempuh sampai ke daerah kapiler paru, bisa terjadi batuk darah, ada flatus, sering-sering buang air kentut ya, kemudian abdominal discomfort kurang lebih 2 minggu setelah orang-orang terinfeksi. Kemudian kalau jumlahnya sangat berat, misalnya dalam waktu 10 minggu post infeksi, biasanya akan terjadi anemia yang menunjukkan terjadi dekompensasi kordis. Ya, di sini kita lihat hubungan jumlah cacing dewasa dan klinis. Biasanya di sini didapatkan kalau misalnya jumlah cacingnya masih sekitar 50, biasanya dia klinisnya itu tidak terlalu kelihatan ya, dia masih subklinis. Namun akan makin berat kalau dia sudah di atas 50 sampai 125 dan kurang lebih 500 ekor, itu baru gejalanya tambah berat. Ya, jadi untuk diagnosisnya secara umum semua pada pada orang-orang yang terinfeksi cacing, biasanya itu gambaran klinis hampir sama ya, disertai juga mungkin ada gejala lain. Makanya kalau karena gambaran klinis bisa saja kita lihat, contoh dia datang dengan keluhan buang air besar, diare yang berulang, ada penurunan berat badan. Meskipun itu tidak khas, tapi kalau kita ada gejala tanda kutip anamnesis mengarah ke kecurigaan ada suatu infeksi cacing, kita lakukan pemeriksaan analisa feses. Itu yang kita dapatkan, kalau didapatkan biasanya itu 1.200 gram per tinja akan didapatkan ada telur, dan di mana kalau jumlah tinja yang di store juga itu sedikit, misalnya kurang dari 400 gram per tinja, biasanya hasilnya juga akan negatif. Jadi di sini dia harus jumlahnya sesuai jumlah yang di store ya, karena kadang-kadang itu bisa negatif palsu. Jadi
Perawatan umum secara umum karena dia ada gangguan nutrisi oleh karena ada banyak cacing, makanya kita perlu perbaiki nutrisinya, kasih preparat besi karena paling banyak biasanya pasien menderita anemia, anemia defisiensi besi ya. Obat-obatannya biasanya kita kasih tetrachloroethylene 0,12 cc per kilogram berat badan, mebendazole 1 kali 100 mg atau 2 kali 200 mg dalam 3 hari. Nah, ini yang paling banyak biasanya. Karena ini program pemerintah di semua puskesmas, puskesmas akan ada bantuan ya. Jadi kalau kalian nanti kerja di daerah perifer, ini kompetensinya 4A. Kalian harus bisa menyelesaikan sampai tuntas. Dan memang di seluruh puskesmas sudah diberikan rata-rata obat-obat cacing untuk penanganan pasien-pasien ya. Nah, biasanya kalau kita kasih albendazole dosis tunggal 400 gram, kemudian paling mungkin kalian selalu mendengar pirantel pamuat 10 mg per kilogram berat badan single dose. Artinya 1 kali pemberian. Ya, kalau kata single dose kita cuma 1 kali saja memberi ya, sama seperti katanya dosis tunggal ya, single dose itu artinya dosis tunggal. Kemudian pencegahannya secara umum sama seperti yang lain, artinya perbaiki sanitasi pembuangan tinja, pakai perlindungan kaki, pengobatan massal, di mana kalau ada pengobatan kita curigai pada suatu tempat itu prevalensi orang-orang yang menderita cacing lebih dari 50%, di mana dapat kemirian cacing di 150 dan fasilitas pemeriksaan tidak memadai, itu biasanya diusulkan untuk kasih saja ya, jadi supaya semua tertangani. Ini makanya biasa kadang-kadang lagi meningkat jumlah prevalensi cacing di tempat tersebut, atau curiga makin banyak anak-anak yang menderita cacing ya, makanya anak SD paling sering ya. Nah, itu biasanya diberikan pengobatan massal karena tidak mencukupi dalam arti kalau mau diperiksa semua agak berat ya, makanya berikan saja. Biasanya kita pakai pengobatan massal. Dan jika orang-orang yang menggunakan pupuk tinja sebaiknya diproses kimia lebih dahulu. Ya, ini mereka pertemuannya di dalam usus. Kenapa gadis cantik kok ada di usus ya gitu. Jadi emang ya mereka itu berkembang biak, kadang kita tidak sadari. Makanya biasa mamanya kita atau siapa biasa cuma kasih ini minum kok obat cacing ya. Karena emang kita sangat perlukan, kadang kita tidak sadari tuh deh ya. Selanjutnya ini ya penyakit mungkin ada di antara kalian waktu kecil atau sekarang menderita, mungkin mulai nanti sharing, kalau tidak ya tidak apa-apa. Enterobius vermicularis atau yang biasa kita kenal sebagai cacing kremi ya, kayak tidak asing gitu atau Suris vermicularis, atau kita sebut sebagai pinworm, tersebar di seluruh dunia, lebih banyak pada anak-anak. Cara infeksinya dia tertelan telur yang dibuahi, jari-jari yang kotor, makanan terkontaminasi, bisa juga inhalasi udara yang mengandung telur, dan kadang-kadang retroinfeksi melalui anus. Retroinfeksi terjadi jika telur itu di sekitar anus menetas dan masuk kembali ke usus besar. Jadi dia masuk kembali ya. Seperti ini kita lihat gambarnya. Tunggu deh. Ya, ini kita lihat gambarnya. Jadi dia bisa menularkan cacing dewasa dalam sekum, kemudian dia bertelur di perianal. Jadi dia bisa ibu-ibu yang jemur kasurnya yang kotor ya, baru kemudian kadang-kadang itu yang melekat di perianal itu yang retroinfeksi atau infeksi, dia masuk kembali karena ibunya biasa atau anak sendiri ya, dia masuk kembali, dia garuk-garuk sekitarnya, bisa menularkan. Makanya hati-hati pada penjual ibu-ibu yang punya anak kecil ya, sepatutnya dia sudah cebok anaknya, terus tabe gado-gado tak satu ya, lumayan tuh ekrek diambil. Ya makanya dia boleh kalian memilih tempat makan sembarang, tapi waktu kalian rasa bilang saya agak cacingan dikit ya, minum obat cacing deh. Itu karena nggak bisa dipungkiri ini banyak di tempatnya kita deh, apalagi kita anak-anak yang mungkin tidak ada orang tua di sekitar kita, sudah biasa belanja ya lewat Grab, lewat ojol yang tidak kelihatan, kan kita tidak tahu itu penjualnya bagaimana ya. Nah, itu kita kalau kalian ragu-ragu, selalu diare, rasa tidak nyaman, benar-benar discomfort, ya sebaiknya kalian minum obat cacing saja. Ya, kalian lihat di sini, dia mulai tertelan kembali, kemudian mulai terjadi penularan ulang. Jadi mudah terjadi siklusnya terulang pada anak ya. Jadi bisa dari ibunya, bisa pindah ke ibunya malah ya. Kalau ibunya juga memakan dengan menggunakan jari yang tidak bersih, ya.
Kenapa dia gatal pantatnya? Karena dia bertelurnya itu di lipatan-lipatan kulit. Nah, makanya dia mulai pas sering digaruk, otomatis dia terjadi dermatitis. Nah, makanya sini lihat gejala klinisnya. Paling banyak itu gatal di daerah anus, pruritus ani, anoreksia, suka tidur karena gatal, terutama malam hari ya. Pasien menjadi irritable karena paling banyak pada anak-anak kecil, jadi rewel. Pada wanita bisa terjadi vaginitis, ya bisa sistitis, karena kan dia bisa dekat sekitar situ ya, jadi makanya diajarkan untuk cebok dengan cara yang benar. Ada nyeri perut, mual muntah, dia diare karena ada iritasi cacing dewasa pada sekum ini sekitar muara anus besar. Jadi kadang-kadang bisa selain ini yang dominannya adalah perus anu, perus ani, diare juga kadang menyertai oleh karena iritasi. Nah, ini kita lihat untuk diagnosisnya secara pemeriksaan laboratorium. Kalau kita curiga seseorang cacing, untuk pemeriksaan darah rutin bisa didapatkan adanya peningkatan eosinofilia. Ya, kalau kalian lihat biasa di lab itu eosinofilia bukan cuma karena alergi, tapi juga bisa oleh karena adanya infeksi cacing misalnya. Kemudian kita dapatkan telur dan cacing dewasa dengan swab di daerah perianal atau di dalam tinja. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan bisa swab perianal didapatkan ini ya, biasanya didapatkan telur ataupun cacingnya. Nah, perawatan umumnya pada keluarga serumah atau sering berhubungan dengan pasien, kesehatan pribadi dalam hal ini kuku jari dan pakaian tidur, toilet, dan sebagainya dilakukan desinfektan. Artinya pembersihan secara umum itu harus dulu. Di sini adalah terapi yang non farmakologinya, terapi yang perawatan umum untuk seluruh, karena ini kan akan berpindah ya, kalau satu tidak tangannya yang baik, yang lainnya juga akan mudah menularkan. Perawatan spesifiknya yaitu kita kasih mebendazole, albendazole, atau mungkin kita tambahan piperacin citrat, terpium pamuat, atau mungkin kita kasih pirantel pamuat ya. Albendazole rata-rata semua tempat memberikannya, ini paling bagus ya kalau kalian beri single dose juga dan lebih nyaman pada pasien. Nah, komplikasinya kalau dia jumlah cacing banyak ya bisa apendisitis. Nah, kalau dia misalnya cacing dewasa pada wanita, dia bisa migrasi ke sini, ke vagina, uterus, tuba fallopi, sampai menyebabkan terjadinya tadi vaginitis, sistitis, ya infeksi dan terjadi peradangan. Sekarang kita masuk strongyloidosis. Ini disebabkan oleh Strongyloides cercoralis atau kita sebut sebagai strongyloidiasis diare kusinsina. Dia itu merupakan bagian dari cacing benang, ditemukan pada daerah yang iklimnya tropis atau subtropis ya. Hampir sama, dia itu urutan kelima setelah Ascaris, Necator, Trichuris dan Enterobius vermicularis. Ya, cacing nematoda dia hidupnya dalam lemban Usdorhinum dan Neoenum. Nah, biasanya itu yang betina yang hidupnya parasitik pada manusia, bentuknya benang halus, tidak berwarna dengan panjang 2,2 mm, dia warnanya coklat. Ya, nanti ini kalian bisa lihat sendiri. Ini kan di parasit sudah diajarkan ya. Oke. Nah, dia siklusnya ada 3. Langsung, tidak langsung, dan autoinfeksi. Nanti kalau saya bagi slide-nya ini kalian baca sendiri ya. Nah, intinya kalau yang siklus tidak langsung, yang siklus langsungnya dia larvanya tertelan, masuk ke migrasi ke intestinal usus halus, berkembang menjadi dewasa ya, setelah tertelan baru kemudian dia menetas, bertelur, kemudian dia menyerang di daerah intestinal mukosa, dia migrasi ke lumen, baru kemudian nanti dia telurnya ini akan berkembang menjadi larva raditiform yang selanjutnya bisa masuk ke siklus autoinfeksi. Dia masuk ulang ya, kalau dia dekat dia tembus di daerah sekitar mukosa, dia menembus sekitar mukosa dan kulit sekitar perianal, makanya bisa jadi autoinfeksi. Sementara kalau yang tidak langsungnya dia keluar di lingkungan, ya ini betina jantannya, kemudian dia menghasilkan telur yang berubah selanjutnya menjadi larva raditiform, yang berkembang menjadi larva pilariform. Nah, nanti akan masuk kembali, tertelan kembali setelah menembus kulit ya. Jadi itu dia ada 3 siklus khusus untuk ini ya. Nah, gejala klinisnya dia bervariasi, berarti dengan penyakit dengan tubuh yang terkena. Beberapa orang itu tidak ada gejala, tapi biasanya kita dapatkan tadi kembali bahwa akan ada sedikit peningkatan dari eosinofilia. Biasanya ini berdasarkan siklus organ tubuh yang dapat terkena, yang tadi kan dia masuk ke kulit, paru-paru, dan usus. Pada kulit dia ada creeping eruption, kalau jumlahnya sangat banyak, dan gatal hebat. Nah, kalau biasanya pada paru-paru juga kadang-kadang itu dia sifatnya tidak simptomatis, tapi bisa sampai
gejalanya mirip seperti pneumonia, gangguan gastrointestinal, anoreksia, berat badan menurun, muntah, diare kronik, konstipasi, bisa juga obstruksi usus, sampai bisa terjadi ulkus peptik ya. Jadi cacingnya bisa migrasi, itu buruknya. Jadi kadang-kadang mungkin ya bisa dipertimbangkan pada orang-orang yang selalu dengan keluhan berulang. Sementara contoh kita lihat tadi bisa memberi gejala seperti pneumonia, bisa menyebabkan ulkus karena cacingnya ya yang bisa migrasi, bisa menembus. Nah, itu yang harus dipastikan. Siapa tahu memang dilihat dari gejalanya atau mungkin ada riwayat dia terpapar ya. Jadi semua diperhatikan itu deh. Ini tidak pasti, tidak ada gejala klinis yang pasti pada pasiennya. Rata-rata itu gejala mirip seperti secara umum, tapi yang membedakan waktu kita lakukan pemeriksaan analisa feses. Nah, kalau ini dia diagnosis pasti, kalau pasti kita dapat ada larva dalam feses ya. Kalau tadi dia oxuris, kita lihat dia cuma bisa dapatkan adanya telur atau cacing. Kalau ini larva dalam feses, dalam biakan atau dalam aspirasi duodenum ya, jika dia bisa sampai duodenum. Biakan tinja, kita lakukan 2 ke 24 jam, didapatkan larva filariform dan cacing dewasa yang hidup bebas. Biasanya itu kalau kita lakukan pemeriksaan pada tadi untuk pada duodenum, aspirasi duodenum, kita lakukan dengan pemeriksaan kapsul enterotest, teknik Beverman, ataupun kita lakukan metode kultur larva. Nah, obat-obatannya tebendazole 25 mg per kilogram 1 sampai 2 kali sehari selama 3 hari. Kita kasih mebendazole 100 mg 3 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu dan menjaga kebersihan anus dan mencegah terjadinya konstipasi karena kalau tidak dia akan terjadi autoinfeksi kembali. Ya, jadi makanya kita jangan konstipasi, dia harus keluar. Nah, itu tujuannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke taeniasis. Di sini dia cacing pita jenisnya ada yang Taenia solium dan ada Taenia saginata. Kalau Taenia solium biasanya kita dapatkan paling sering pada yang kita kenal sebagai cacing pita babi ya, pork tapeworm. Atau kalau sedangkan Taenia saginata itu cacing pita sapi, kettle atau beef tapeworm ya. Yang dia juga biarkan ada variasinya juga kita dapatkan Taenia saginata asiatica. Di sini dia itu tersebar di seluruh dunia. Nah, tapi yang paling banyak memang adalah Taenia saginata dibandingkan Taenia solium, di mana faktor-faktor yang memudahkan penyebarannya itu harus ada sumber infeksi, bagaimana orang pembuangan tinjanya, dan harus biasa disertai dengan adanya binatang perantara yang dipelihara pada tempat yang terkontaminasi. Jadi diperlukan pengawasan pemotongan daging yang baik, karena kalau pada tempat yang tidak baik itu merupakan tempat penyebaran. Nah, dan menghindari kebiasaan memakan daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Ya, jadi sini kita lihat dalam otot itu onkosfer ini menjadi sisi serkus. Kemudian dia tertelan oleh manusia. Kemudian di dalam usus dia ini akan berkembang menjadi dewasa. Yang selanjutnya nanti dia akan dikeluarkan lewat feses dan nanti dia kemudian kalau dia tertelan oleh hewan, dalam hal ini baik sapi ataupun babi, dalam ototnya dia akan berkembang. Itu nanti yang kalau tertelan, kalau misalnya manusia dia konsumsi dagingnya baik itu dia mentah ataupun setengah matang ya. Jadi dia itu sisi serkusnya dia onkosfer ini dalam otot dia berkembang menjadi sisi serkus ya. Nah, gejala klinis secara umum bervariasi, tidak patognomonis, sebagian besar karier bersifat asimptomatik. Dan nanti misalnya kadang-kadang orang periksa tinja didapat ada proglotit. Biasanya kadang-kadang itu ada keluhan gastrointestinal ringan, misalnya dia ada mual ataupun dia nyeri perut. Gejala klinisnya menurut Pavlovsky-Daskolsky itu didapatkan produk dalam tinja, rasa tidak enak pada lambung, mual, badan lemah, berat badan menurun, nafsu makan meningkat, sakit kepala, konstipasi, pusing, diare dan perus aneh. Tetap ada rasa gatal, tapi tidak terlalu dominan dibandingkan pada oxuris. Gejala klinis taeniasis karena infeksi Taenia solium tidak dapat dibedakan dengan infeksi karena Taenia saginata. Kembali ini secara umum tidak bisa dilihat semuanya, harus ada pemeriksaan tambahan. Ya. Pasien mengeluarkan proglotit, pasif dan tiang maupun secara aktif, yang biasanya paling banyak didapatkan itu Taenia saginata, ditemukan telur Taenia dalam tinja. Pada pemeriksaan Scolex yang keluar setelah pengobatan, proglotit grafit atau primatid dan pengecat, di sini kita lihat proglotit magnetnya atau maturnya kita pakai pengecatan kamin atau teknik laktofenol ya.
Nah, ini bedanya antara Taenia siginata dan Taenia solium. Kalau pada Taenia siginata, koleksinya dia tanpa pengait, ya. Sedangkan kalau Taenia solium yang dengan pengait. Proglotit grafitnya, dia ini percabangan uterusnya lebih 16, sementara pada solium kurang dari 12. Sedangkan proglotit matur dapat ke ovarium dengan 2 lobus. Sementara ini dia ada 2 lobus plus lobus tambahan, ya. Sphincter vaginanya dia positif. Ini Taenia solium sphincter vaginanya dia negatif. Pengobatannya kita obati dengan terapi infeksi simpita, niklosamid, albendazole, kadang kita kasih atabirin, dipionol, dan dikloforen. Setelah 3 bulan tinja diperiksa kembali untuk mencari telur cacing atau adanya pengeluaran proglotit. Kalau dia negatif, berarti sembuh sempurna. Jadi pada pasien yang contoh kita sudah terapi, rata-rata memang itu kita baiknya periksa ulang tinjanya, mau lihat apakah memang sudah bersih atau tidak. Karena kan kita contoh kita kasih albendazole 4 mg single dose, ya. Terus sebelumnya saya lihat, pertama di luar dari klinisnya tadi, selanjutnya adalah kita pantau dengan pemeriksaan tinja kembali, ya. Khusus untuk infeksi siginata, prognosisnya dia baik, jarang ada komplikasi, kecuali Taenia solium, kalau terjadi komplikasi, misalnya sistiserkosis, pada saraf pusat, biasanya dia prognosisnya kurang baik. Ini ya, khusus untuk Taenia solium, ini yang kita takutkan adalah komplikasi oleh karena ada sistiserkosis, ya. Sistiserkosis itu infeksi bentuk larva pada Taenia solium pada manusia. Dia menyerang susunan saraf pusat. Itu yang kita sebut sebagai neurosistiserkosis, ya. Ya, ini mekanismenya, ya. Dia telan telur Taenia solium yang menetas dalam usus dan larva heksakan, ya. Jadi ini tidak bagus ya neurosistiserkosis, ya. Ini dia. Kenapa larva Taenia tidak dia tidak bisa hidup lama dalam tubuh manusia, makanya dia tidak menimbulkan sistiserkosis. Beda tadi, kalau Taenia solium itu yang paling banyak kita dapatkan pada babi, ya. Sebenarnya Taenia siginata itu pada sapi. Nah, ini kadang-kadang pada orang yang sudah dengan gejala neurosistiserkosis, dia biasanya ada seperti gejala epilepsi, terjadi peningkatan intrakranial, sakit kepala, muntah-muntah, penglihatan kabur, gangguan mental, kadang ada rasang mening atau kompresi medula spinalis, ya. Ini memang kalau kita lihat jarang kasusnya, ya, tapi dipertimbangkan kalau misalnya didapatkan pemeriksaan pasien masuk dengan kesadaran menurun, sudah mulai terlalu kejang atau dia mulai muntah hebat. Nah, kita pertimbangkan misalnya setelah didapatkan analisa feses ada Taenia, ya, didapatkan Taenia solium, ada proglotitnya, itu harus dipertimbangkan bahwa kemungkinan ada terjadi neurosistiserkosis pada pasien, bukan oleh karena sebab lain, ya. Ya, kadang ini harus juga kita harus jeli terhadap infeksi cacing. Jangan terlalu berpikir cuman kelainan oleh karena komplikasi hipertensi, komplikasi dari DM-nya, ya. Kita lihat juga, jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan analisa feses. Kalau di Indonesia ini masih banyak, ya. Kemudian trihuriasis atau trichocephaliasis, kita lihat di sini sama rata-rata darah tropis dan subtropis. Kita dapatkan cacing non patogen dan komensal, dia hidupnya di usus besar, terutama cecum dan colons ascendens. Cacing dalam jumlah besar, tambah daya tahan tubuh yang kurang, akan ada gejala klinis. Makanya biasa kadang-kadang itu pasien datang, nanti waktu dia daya tahan tubuhnya sudah mulai lemah, sudah mulai sakit, baru kita dapatkan dia ada gejala klinis, ya. Makanya kalau orang bilang kalau sakit itu perbaiki pola makannya, karena waktu kita sakit gejala klinis lebih mudah lebih mudah keluar, penyakit semua kelihatan, ya. Telur masuk dalam tinjai, di mana dia ini di tinjai ini telurnya itu kan infektif, di dalam tanah dalam 1 menit tertelan, larvanya melekat pada usus menjadi dewasa, menetap pada sekun dan kolon, dan menyebabkan terjadi perdarahan kronis dan kerusakan mukosa usus, ya. Jadi ini kita lihat dia jadi telurnya tadi nih, ya, dari mulai dia larva dewasanya, kemudian dia keluar menghasilkan telur dan yang embryonic eggs yang dalam feses, dan tahap kedua nanti dia akan mulai berkembang. Waktu kita tertelan lama itu yang selanjutnya akan menimbulkan gejala. Di sini dia manifestasinya lebih berat kalau kita dapatkan dia lebih dari 10.000 telur per gram per tinja, akan ada keluhan yang berat. Dia nyeri perut, suka buang air besar, diare, kembung, flatus, mual muntah, ileus, dan demam berat badan. Sama semua penyakit cacing yang lain ringan, tidak akan ada gejala, ya. Saya dapat kasus pasien
nanti saya ceritakan sebentar ya. Ini kita lihat pemeriksaan laboratorium ada anemia hemokrom, perdarahan kronis, kemudian pada tiap infeksi dapatkan eosinofilia. Ingat ya, kalau infeksi cacing selalu contoh saya curiga dia cacing, dia diare. Jangan lupa lihat pemeriksaan darah tepinya, lihat laboratoriumnya. Biasa itu eosinofilianya meningkat. Ya, di luar misalnya kalau lainnya kalau orang asma eosinofilia tinggi mungkin dia alergi itu lain. Tapi kalau dia ada cacing, jangan lupa kalau ada pertanyaan tentang apa misalnya darah tepinya, pemeriksaan darah rutinnya, apa sih yang bisa didapatkan ya? Kita dapatkan itu ada peningkatan eosinofilia. Ya, pada kasus ini biasanya dapatkan 5 sampai 10%. Dan pemeriksaan tinja akan didapatkan telur atau cacing dewasa. Ya, perawatan umumnya hygiene diperbaiki, diet tinggi kalori, kita kalau di anemia kita kasih preparat besi, pengobatan spesifiknya kita kasih lutetium iodida, stilbasium iodida, hexaresorcinol kolmokolomese dan mebendazole. Jadi intinya ini ya secara umum selalu perbaiki hygiene, kalorinya diperbaiki, artinya dia harus makan, dia harus perbaiki dia tinggi kalori karena pada pasien ini dia sudah terjadi paling banyak itu anemia. Ya, kemudian kita beri kami juga preparat besi kalau kita lihat hasil laboratoriumnya. Ya, kita lihat bagaimana darah tepinya, apakah dia anemia nephrosis ya. Kita lihat ininya. Nephrosis biasa paling banyak. Komplikasinya paling berat bisa menyebabkan perforasi usus atau prolapsus rekti. Pengobatan yang adekuat biasanya prognosisnya akan baik ya. Jadi makin cepat diobati makin baik. Rata-rata memang yang kita dapatkan itu jarang yang parah sekali ya. Saya pernah dapatkan pasien masuk perempuan usia berapa tahun? Dia masuk umur 21 tahun, mahasiswa semester 4 kalau saya tidak salah ya. Dia masuk dengan demam tinggi, hasil laboratorium menunjukkan mengarah ke tifoid. Jadi kita pikirkan mungkin dia paratifoid ya. Ya, paratifoid dia biasanya kan diare, dia bilang dia keluhkan diare. Waktu kita periksa labnya, ternyata didapatkan cacingnya ada 3 ini anak-anak muda ya. Jadi cacingnya apa ya? Tunggu saya ingat dulu. Kalau tidak salah Trichuris ascaris dan Oxyris vermicularis. Ya, telurnya tiga telurnya itu ada di dalam didapatkan. Ya, jadi memang kalian harus hati-hati kalau pola makan. Setelah kita kasih albendazole membaik dan kita biasa rawat di hari kedua memang gejala lainnya membaik tapi diarenya tidak berubah. Kita pikirkan kenapa sih ini anak tidak berhenti diarenya? Ya, dia bilang memang biasa kadang-kadang seperti ini. Tanya makanan dia suka belanja di luar, jarang makan di rumah. Ya, didapatkan 3 jenis cacing. Ada juga satu ibu-ibu ibu rumah tangga masuk dengan COVID, dia diare. Nah, pertama kita pikir mungkin diarenya oleh karena COVID. Cuman ditangani hari ketiga membaik COVID-nya, tapi diare tidak berubah sama sekali, konsistensi masih sama, frekuensi masih sama, masih encer konsistensinya, frekuensinya masih 5 sampai 6 kali sehari. Ya, jadi kita pikirkan bisa saja cacing. Periksa 3 jenis cacing juga ada. Ya, jadi memang kadang-kadang ada hal yang kita tidak perhatikan tapi perlu ditangani deh ya, seperti ini kalian mungkin tidak cacing ya, tapi coba kalau kau bayangkan kau lagi duduk adem ayam di kloset, tiba-tiba ada yang keluar panjang-panjang putih, terus dia seperti ini, bagaimana perasaanmu deh? Apakah bahagia mau tarik dia keluar atau biarkan dia masuk kembali? Ini paling menyeramkan ya, kalau yang tadi mungkin kecil-kecil gitu. Ini mamanya ini besar sekali, lihat. Ini dia parasi usus terbesar, disebut sebagai cacing gelang. Dia kurang perhatian, biasanya penyakit kronis, langsung terlihat, paling banyak pada orang-orang yang bermasalah sosioekonominya, menyebabkan kerugian pada individu dan materi, karena dia mengganggu aktivitas, ya, dia tidak nyaman. Tandanya ya pada orang-orang yang kebersihan tidak terjamin, sanitasi buruk, ekonomi yang rendah, dan penyakitnya meningkat menular melalui tinja. Ya, di sini kita lihat tropis lebih banyak pada dibandingkan darah dingin pada orang-orang data sanitasi buruk, biasanya 400 juta penduduk terinfeksi, paling banyak itu pada usia lebih dari 5 sampai 9 tahun didapatkan prevalensi antara laki-laki dan perempuan sama saja ya, dan anak-anak merupakan sumber penularan terbanyak karena anak kecil kan biasa kalau sudah belanja, sudah makan, dia sudah cuci tangan toh, pegang sembarang. Jadi kalau ada orang besar yang terpapar ini biar dia seperti anak-anak ya. Nah, itu gunanya ada COVID sekarang tuh, diajar orang cuci tangan. Orang berpikir di COVID menyeramkan, menjengkelkan, tidak nyaman, kita tidak bebas. Tapi kan diajar cuci tangan. Semua bahkan anak-anak TK ini sudah pintar cuci tangan 6 langkah. Jadi kalau anak kedokteran atau cuci tangan 6 langkah,
Saya kasih kembali ke SD kalian, nah, ke TK. Nah, ada yang tidak tahu cinta 6 langkah di sini kalian tahu semua ya? Tidak boleh tidak ya? Anak TK sudah pintar, jadi kalian tidak boleh. Kalau dulu sebelum COVID, kok bisa menyangkal deh. Sekarang anak TK sudah pintar semua, jadi harus kalian lebih pintar dari anak TK ya. Nah, telur tahan 7 tahun, kau bayangkan ya. Ada telur tahan 7 tahun, dia mati kalau matahari langsung 15 jam. Jadi kalau 14 jam dia berjemur-jemur, mati. Ini penelitiannya yang menunjukkan lamanya nih bahaya sekali cacing ya, tahan zat kimia, hidup dalam air selokan berbulan-bulan. Paling banyak memang penularannya adalah pada infeksi pada pupuk ya, pupuk tanaman yang pupuk apa untuk tanaman. Makanya ini paling banyak penularan lewat situ. Makanya biasa kita bertanya dari riwayat menanam tidak, berkebun tidak pada ibu ya. Biasanya kita tanya seperti itu ya. Nah, ini besar-besar, ini usus ini bayangkan ya, dia penuh, dia dewasa. Ini botolan ya, ada yang biasa minum ini. Mungkin ada kopi yang kalian minum, teh tea ke dalamnya ya. Kau bisa bayangkan dia besarnya nih cacing. Ini askaris, pas semua sudah tahu ya. Dia menjadi dewasa 60 sampai 75 hari. Jadi kalian lihat dia masuk penghasilannya itu dia bilang kayak sama seperti yang lain, dia ada 200.000 per hari per induk masuk lewat dituarkan dari tinja dia di tanah, yang telur yang belum matang tadi yang masuk yang di tanah itu dia akan menjadi telur infektif masuk ke dalam makanan, minuman yang tertelan masuk ke esofagus, pecah di minum yang selanjutnya sampai bahkan naik ke trachea, tertelan kembali masuk esofagus dan kemudian memulai siklus seperti yang sebelumnya ya. Jadi memang siklusnya ini terputar jadi ya. Jadi kalau yang paling penting adalah sanitasi. Gambaran klinisnya sakit perut samar. Kadang-kadang dia seperti orang asma, dia bikin sesak. Yang seperti kalian lihat tadi, dia bisa naik ke sampai trachea, paru-paru. Ya makanya kita biasanya itu ini kita dapatkan sindrom Loeffler. Ada sembab bibir, eosinofilia tropis, endokarmitis, bisa dapatkan wheezing, bisa sampai encephalitis atau meningitis. Kalau migrasinya ini oleh karena biasanya demam tinggi, pemberian anestesi umum atau obat cacing mebendazole dikasih dia lari biasanya. Ya kadang-kadang pemberian obat cacing pun dia bisa mengalami migrasi ini. Nah, ini kita lihat. Ya, dia migrasinya kemana? Mulut, hidung, paru-paru, saluran empedu, kandungan empedu, bisa ke hepar, bisa menyumbat di daerah appendix seperti kita APP, bisa sampai ke ampula fatir yang menyebabkan hemoragi, rongga peritoneum, dan buruknya adalah bisa menyebabkan terjadi volvulus atau intussus sepsi. Ya, jadi ini kasus betul. Saya pernah dapat kasus satu pasien, ya ini lihat ya, penyebabnya manifestasi apa? Demam, lebih 39. Pasien masuk dengan DHF, anak usia berapa itu hari? 6 tahun. Ya, anaknya perawat. Dia DHF, masuk dengan kesadaran menurun, sudah shock. Dia sudah shock, dia itu ada perdarahan nih di mana-mana. Dia terlambat ya. Kadang-kadang memang kita sebagai medis untuk keluarga sendiri kadang tidak disadari ya. Ini Pak anaknya itu perawat, kasihan di Wahidin. Dia masuk sudah kesadaran. Tapi bukan yang ini ya, ini contoh dari gambar saja ya. Dia masuk kesadaran menurun, usia itu 6 tahun. Kita lagi follow up tensinya, itu keluar cacing dari hidungnya dan dari mulutnya. Ya dia migrasi cacingnya. Tanda kutip bukan karena itu. Tapi memang dia kondisi, ada hal yang menyebabkan dia mengalami migrasi. Tapi artinya menunjukkan bahwa kadang-kadang ada orang itu yang tanpa gejala. Kebetulan dia datang ke kita karena DHF-nya. Dan ya sayang sekali ya itu anak meninggal. Ya dalam arti mungkin karena trombosnya sangat rendah, sudah perdarahan di mana-mana. Kita tidak bisa tertolong pada anak sampai terjadi sepsis, jadi susah tertolong. Ya jadi ini kasus banyak kita dapatkan deh. Ya makanya jangan ragu untuk minum obat cacing ya, menakutkan nih. Prognosis lihat umumnya baik. Dia jelek kalau ada penyumbatan atau ada migrasi. Karena kadang tidak disadari ya, itu karena sakit tertentu baru dia keluar biasanya. Jadi kok bisa bayangkan tiba-tiba kalau lagi demam tinggi tiba-tiba keluar ada apa ya, kok saya kayak menarik sesuatu, tara cacing. Enggak, jadi memang itu kalian harus perhatikan obat cacing, pandang ending ini cacing ya, kayak menyeramkan ini deh. Nah, pengobatannya ini kita lihat apa tadi ya,
piperazin dia melumpuhkan cacing, jadi dia mudah keluar. Kita kasih dia alkopar, resorcinol, mebendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Kita kasih plantar pamuat, albendazole, levamisol, ya. Lihat albendazole di mana-mana toh. Tadi bahkan di puskesmas albendazole paling banyak kita dapatkan. Jadi gampang ini obat cacing, tapi kekurangannya kalau kalian cari biasa di apotek biasa, susah dapatkan obat cacing. Ya, ya albendazole paling langka, tapi di puskesmas ini dibuang-buang. Mereka tidak anggap ini albendazole paling paling bagus. Ya cuma di puskesmas itu saking banyaknya di sana bantuan pemerintah ya, kita cari di apotek susah. Nah, dia memutuskan nanti penularan, kasih jama yang baik untuk digunakan, pendidikan kebersihan. Nah, sebaiknya pemberian pupuk yang dari langsung dari kotoran hewan itu tidak langsung dipakai sebagai pupuk, biasanya diubah dulu ya, ada bantuan zat kimianya supaya dia lebih aman, lebih aman, jadi untuk telur cacingnya bisa dimatikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini pastikan jangan ada cacing. Jadi apa ini, Helmin Buster. Nah, jadi itu saja deh kalau dari saya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tunggu dulu. Berapa kalian jumlahnya? Nah, berarti sisanya itu pintar sekali nih. Ada senior toh? Mungkin senior ini semua yang tidak masuk. Tunggu deh. Ya, kemarin ada yang malaria kemarin ya kasusnya, di kalian tadi Minnesota malaria dengan apa tadi satu lagi? DHF. Oh, DHF ya. Nah, itu Mbak. Jadi kalau kalian perhatikan DHF, dapat nanti kalian kasus kalau kalian di klinik, kalau kalian dapat pasien demam tinggi yang biasa kondisi sudah buruk ya, yang masuk ICU misalnya, kadang-kadang ya paling banyak anak, dewasa jarang. Kita dapatkan itu yang saya bilang tadi. Kita biasa dapatkan juga kasus yang tiba-tiba itu yang seperti yang saya kasih gambaran ya. Jadi kalian harus jeli seperti itu. Jadi, kau bisa bayangkan nih kira-kira kalau kau dapat cacing seperti yang tadi deh, kau apakan cacingnya ini kalau tiba-tiba dia keluar kayak dapatkan dia seperti ini. Jadi ada yang keluarganya mungkin pernah menderita atau ada yang menderita sekitar ini dek, sekitar ini penyakitnya pasien, atau ada pernah mengalami, bilang saya dok, waktu saya buang air besar saya biarkan dia masuk kembali, kira-kira bagaimana di dalam itu dok? Nah, kira-kira Nur Fadila Fikria, kalau kita dapat kasus cacing di lapangan, misalnya pasien masuk dengan diare, toh usianya kurang lebih 18 tahun. Apa edukasinya terhadap pasien kalau kalian meminta untuk periksa, mau lihat telur cacingnya? Apa yang kita sampaikan ke pasien, dek? Tapi dok, hapus anak feses dok. Saya pasien, kita dokter. Kira apa yang kita sampaikan ke saya? Indra Rabidin? Kita bantu. Ya, kalau misalnya saya pasien toh, kita curigai cacing. Apa yang kita sampaikan kepada pasien? Nih, mana Indra? Jangan cuma tabe deh, jawab nih. Karena kau udah lagi lewat di depanku. Tabe, kau udah lagi lewat tuh kan lagi duduk gitu ya. Jawab, jangan kau tabe-tabe. Apa dia bilang kepada pasien? Apa yang disampaikan? Serius kok?
Kalian angkatan tahun apa semester berapa? Hmm? Edukasinya ini. Atau bukan edukasi, rencana melakukan pemeriksaan tambahan. Apa yang Indar sampaikan? Mungkin saya baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan uh, uh, diagnosis untuk mengetahui penyakit yang Ibu alami. Mungkin Ibu akan merasa tidak pengalaman atau rasa ini, namun saya akan menemani sedikit dengan Ibu. Mungkin apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Periksa apa dok? Tapi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada PSS Ibu. Kesannya dia mau pempis PSS-nya dia. Bu, memeriksa. Tahu kata beta biasa sampaikan ya Bu, nanti ada botol ya yang dikasihkan Ki. Ya tidak mungkin dia kasih ada tisu nah. Kau bisa bayangkan. Jadi kau harus tahu apa yang mau disampaikan kepada pasien. Supaya tidak ujuk-ujuk datang itu petugas lab. Tapi di kumpul nafas saya di sini. Kenapa bisa? Petugas akan datang setelah kalian memberitahu kepada pasien terlebih dahulu. Itu etikanya kita jadi dokter. Ya, bukan instruksi lewat status saja. Oh ya, nih, misalnya, enggak kasih pasien. Itu enggak sopan. Jadi kalian kalau melakukan tindakan, pasien harus tahu apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian rencanakan. Ya, itu kalau kalian ingat kembali anamnesis, PMK selalu minta izin toh. Ya, termasuk ini tujuan dari pemeriksaan apa. Ya, kadang-kadang pasien bilang, enggak sih dok, saya tidak berak-berak aja. Kenapa saya harus feses? Ya, tapi saya curiga Bu, karena dari pekerjaan, ada riwayat, ya saya curiga mungkin ke arah sana. Makanya saya lakukan pemeriksaan. Bagaimana Bu, bersedia aja Ki? Pasti bilang, oh iya dok, nanti kasih saya, oke nanti petugas labnya yang jelaskan ya. Nah, nanti dia kasihkan Ki botol ya. Oke Bu, makasih Bu ya. Kan orang tahu toh. Nah, jangan tidak tahu. Ini salah satu contoh bagaimana minta izin kepada pasien. Ya, simpel tapi kadang kita bingung tuh mau bilang apa sama pasien. Nanti kan kalian jadi koas. Toh, nanti dokternya bilang gini, dokter DPJP-nya bilang, nanti Indar kasona mau rencana periksa feses kasih pasien deh. Nah, tapi Budi nanti mau diperiksa feses Kak. Enggak bisa, kok harus bahasa awam, bahasa umum. Tapi Bu nanti diminta maaf, kalau buang air besar dikumpul ya. Enggak bilang saya minta taita Bu ya, enggak lah. Toh beda ya artinya ya. Nah, jadi kalian mintanya itu saya kalau Ibu nanti ada buang air besar, tolong nanti diambil sebagian kita periksa di botol. Ya, itu kalimatnya lebih halus. Nah, jadi ini analisa feses kalian bisa lakukan setelah minta izin. Nah, sama dengan swab perianal tadi pada pasien yang usuris permukularis. Ya, untuk lakukan tindakan itu harus ada namanya inform consent. Selalu minta izin juga. Tapi Budi bukan minta izin sama anaknya, sama mamanya. Karena yang pegang itu mamanya. Kecuali mamanya yang mau diswab perianal, itu lain. Ya, tapi kalau anak-anak yang mau diswab perianal ya otomatis minta izinnya sama mamanya. Saya Budi nanti akan ada tuh yang petugas lab datang ambil swab sedikit di daerah anusnya anak tak, daerah pantat Bu, ya daerah tempat buang air besarnya Bu. Jangan kaget Bu, dia tidak sakit Bu, cuma dia ambil saja begini sedikit ya, diperiksa itu supaya melihat apa tidak, apakah kami temukan telur atau mungkin cacing dari hasil swabnya, dari hasil pemeriksaan kita periksa tadi itu Bu ya. Nah, jadi kan orang nyaman. Oh, jadi datang petugas lab dia tidak panik. Oh, jadi ini saya tidak cantumkan, tapi kalian harus ingat bahwa selalu kalau rencana ada tindakan, dan hal ini adalah kalian lakukan ini pemeriksaan tinja, pasti harus ada namanya edukasi tambahan. Jadi ini terkait bagaimana kalian harus bisa berbicara. Termasuk nanti edukasi. Kalau saya sudah minum obat cacing dok, apakah saya biarkan saja dok, tidak usah bisa periksa ulang. Ya, dilihat membaik tidak keluhannya. Terus biasanya memang dipantau 3 bulan. Ya, bahkan ada yang kalau parah kondisinya, kita langsung coba cacingnya banyak sekali misalnya ya. Ya kita minta satu bulan kita swab bulan, tidak apa-apa. Tapi rata-rata biasanya 3 bulan. Ya, sambil bantu kepada pasien, sampaikan kalau memang penyebarannya cepat, contoh yang tadi usuris, ya askaris atau yang betul-betul kita curiga ini tempat sanitasia buruk, ya kita harus edukasinya harus benar. Jadi kan sebenarnya cacing simpel sekali deh, edukasi. Tapi tidak semua orang yang diedukasi mau menerima edukasinya kita.
Jadi memang itu diulang berkali-kali. Ya, jangan yang paling simpel deh. Kalau kau di pinggir jalan ada emak-emak itu anaknya flu, ya, saya kasih begini ini si anaknya, baru dia lap di mana kira-kira? Saya pernah lihat mama yang peras ingusnya anaknya, buat dia begini. Kau berpikir ke arah mana tangannya? Hasifah. Tabe ya dok. Ke arah mana tangannya itu mamanya? Arah ke samping dok. Dia buang atau lap di baju? Lap ke baju dok. Nah, itu mau saja deh, yang simpel-simpel nah. Ya, kau bisa bayangkan kalau dia cebo, asal cebo, tidak pakai sabun, kukunya panjang, nah itu makanya orang bilang gunting kuku. Dalam ajaran Islam tidak disebutkan, tapi maknanya pendek kuku itu luar biasa. Ya, untuk dokter kita penting. Kalau mau perintis pasien, jangan kuku panjang-panjang, tanganmu yang bonyok-bonyok. Ya, pasien tidak, karena kita selalu perkusi, tidak langsung. Tangannya kita yang kita perkusi. Kok kukunya panjang, nah, lengkap sudah penderitaanmu. Nah, makanya kuku pastikan tidak ada model di kedokteran, jadi kalian harus kukunya pendek. Nah, kalau mau jadi model, nanti setelah tamat, masih konsul kedokteran, tidak ada yang panjang kukunya. Dokter tidak ada yang panjang kukunya. Kalau ada yang mau bilang, saya mau di sekolah kedokteran saja sampai SK, setelah itu jadi model, tafadhal, silakan nah. Tapi waktu kalau mau jadi dokter, pastikan kuku tidak panjang. Karena ini maknanya luas sekali deh. Sama seperti itu anak-anak muda zaman sekarang suka sekali tuh ke toilet tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Ya? Kau bisa yakin ke toilet sekitar situ bersih? Biasakan pakai sendal deh, jangan jorok. Kalau tadi itu ya penularan bisa lewat. Ya kadang-kadang kan ada orang suka sembarang tuh di sepatunya melengket kotoran kah, dia dari luar, dia masuk ke dalam tempat lain. Nah itu makanya kenapa pentingnya kalian untuk perlindungan kaki itu menggunanya kaos kaki. Laki-laki perempuan pakai kaos kaki. Dan sekarang kalau saya lihat rata-rata yang ini terakhir 2020 nih yang ujian endokrin kemarin tuh. Tapi Tapi nah ya. Kaos kaki itu bukan pelapis sepatu. Jadi upayakan baiknya di atas mata kaki nah. Kalau mau bergaya ke mall, silahkan deh. Kalau kita lagi tempat kerja, apalagi kita pakai kudung toh, bagusnya itu di atas mata kaki. Jadi lebih sopan tampaknya ya. Supaya jangan kelihatan, bukan berarti saya larang kalian kelihatan betisnya yang indah, kakinya mungkin, atau mungkin mata kakinya yang lentik. Kaki kau lentik. Tapi sebaiknya itu pakai kaos kaki di atas lutut. Di atas apa? Pergelangan kaki. Supaya lebih sopan. Yang kedua kita lebih elegan dilihatnya, ya. Ya, tidak mau bertanya ini. Oke, kalau begitu nanti paling sampai jumpa di di lembar ujian. Saya 5 nomor jadi yang soalnya lebih banyak. Oke? Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau ada yang bertanya boleh japri, siapa tahu ada yang cacingan, dok, saya minum obat apa nih dok ini? Hasilku menunjukkan saya memiliki 5 jenis cacing. Nah, hubungi saya ya, dan saya kasih obat cacing. Gratis. Kalian free. Oke deh, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih bilang? Setelah ini ada kuliah lagi kan? tapi dok tidak ada gitu. Ada jadi, oke boleh. Sholat dulu asar. Kalau ada yang mau bertanya boleh japri. Oke, Waalaikumsalam. Jangan bertanya soal lah. Yang lain kau tanya. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih nah. Terima kasih banyak dok. Sama.